Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Puji Saputra dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai gempa bumi dan cara untuk meminimalisir dampak dari gempa bumi tersebut. Bumi adalah sebuah planet yang sangat kompleks serta memiliki beragam kehidupan di dalamnya. Semua makhluk hidup di lapisan litosfer. Lapisan ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Ada dataran, pegunungan, perbukitan, dan bentuk-bentuk lainnya yang masing-masing bentuk memiliki potensi dan kerawanan terhadap bencana yang berbeda. Adapun rumusan masalah yang saya akan bahas adalah bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya gempa bumi dan mengetahui cara meminimalisir dampak dari gempa bumi tersebut. Pada hakikatnya, gempa bumi adalah getaran atau serentetan getaran dari kulit bumi yang bersifat tidak abadi atau sementara dan kemudian menyebar ke segala arah. Gempa bumi juga merupakan hentakan besar yang terjadi sekaligus akibat penimbunan energi elastik atau strain dalam waktu yang lama secara kontinuitas akibat dari adanya proses pergerakan lempeng benua dan samudera. Sesungguhnya kulit bumi bergeser secara kontinu walaupun relatif sangat kecil. Getaran tersebut tidak dikatakan sebagai gempa bumi karena sifat getarannya terus-menerus. Sedangkan gempa bumi memiliki waktu awal dan akhir terjadinya sangat jelas. Ilmu yang secara khusus mempelajari gempa bumi dinamakan seismologi. Proses terjadinya gempa bumi, menurut para ahli, mereka beranggapan bahwa terdapat 4 sebab yang menimbulkan gempa bumi. Yang pertama yaitu runtuhan lubang-lubang interior bumi. Yang kedua ada tabrakan atau impact. Yang ketiga ada kegiatan tektonik. Dan yang terakhir ada letusan gunung api. Yang pertama yaitu runtuhan lubang-lubang interior bumi. Seperti gua atau tambang batuan atau mineral dalam bumi dapat menyebabkan getaran di atas permukaannya. Namun getaran ini tidak terlalu besar dan terjadi hanya di setempat saja atau terjadi secara lokal. Yang kedua ada tabrakan atau impact. Tabrakan benda langit atau sering disebut meteor juga dapat menyebabkan getaran. Hanya saja getarannya tidak sampai terekam oleh alat pencatat getaran gempa bumi dan juga sangat jarang terjadi. Yang ketiga, ada yang disebabkan oleh letusan atau ledakan gunung api. Aktivitas gunung api dapat menimbulkan gempa yang disebut gempa vulkanik. Gempa bumi ini terjadi baik sebelum, selama, ataupun sesudah letusan gunung api. Penyebab gempa ini adalah adanya persentuhan antara magma dengan dinding gunung api dan tekanan gas pada letusan yang sangat kuat atau perpindahan magma secara tiba-tiba dari dapur magma. Kekuatan gempa bumi vulkanik sebenarnya sangat lemah dan hanya terjadi di wilayah sekitar gunung api yang sedang aktif. Dari seluruh gempa bumi yang terjadi hanya 7% yang termasuk ke dalam gempa bumi vulkanik. Walaupun demikian, kerusakannya cukup luas juga karena disertai dengan letusan gunung api. Yang terakhir ada gempa bumi yang disebabkan oleh kegiatan tektonik. Gempa bumi yang mempunyai efek sangat besar sebenarnya berasal dari kegiatan tektonik, yaitu mencakup 90% dari seluruh kegiatan gempa bumi. Gempa bumi ini berhubungan dengan kegiatan gaya-gaya tektonik yang telah terus berlangsung dalam proses pembentukan gunung-gunung, terjadinya patahan-patahan atau faults, dan tarikan atau tekanan dari pergerakan lempeng-lempeng batuan penyusun kerak bumi. Nah, adapun cara meminimalisir dampak gempa bumi, apa sih yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah gempa bumi? Sebelum terjadi gempa bumi, kita harus dapat mengenali lingkungan kita dan mengetahui apa itu gempa bumi, memastikan bahwa struktur dan letak rumah yang kita huni itu dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan gempa bumi, longsor, likuifaksi, dan lain-lainnya. Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan kita agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Kenali lingkungan tempat kita bekerja ataupun tempat kita tinggal. Selain itu, adapun alat yang harus ada di setiap tempat seperti kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan, suplemen, dan air. Adapun selanjutnya upaya untuk meminimalisir dampak dari gempa bumi yaitu membuat konstruksi bangunan tahan gempa sebagai langkah mitigasi pasca bencana. Proses evakuasi korban diutamakan dengan cara manual. Bila terjadi getaran, usahakan jangan panik.
mengamati adanya tanda-tanda alam akan terjadinya gempa seperti naiknya permukaan air sumur dan berubah air sumur yang berubah menjadi keruh, perilaku satwa yang menunjukkan rasa takut. Selanjutnya ada tips saat terjadinya gempa jika Anda berada di dalam bangunan atau di dalam ruangan. Yang pertama itu lindungi kepala dan badan dari keruntuhan bangunan dan bersembunyi di bawah meja misalnya. Selanjutnya mencari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Yang ketiga, berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika sedang berada di luar ruangan atau di area terbuka, kita harus dapat menghindari dari bangunan yang ada di sekitar kita seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat yang kita tinggal, berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Nah, kita dapat menarik kesimpulan, gempa adalah suatu getaran yang dihasilkan dari hasil akumulasi tenaga pendorong atau strain yang telah lama menumpuk di dalam bumi akibat adanya proses pergeseran lempeng-lempeng bumi. Datangnya gempa tidak dapat diprediksikan secara tepat dan cara untuk minimalisir atau mencegah terjadinya gempa itu pun sampai saat ini belum dapat dilakukan. Walaupun demikian, kita masih bisa mencegah banyaknya korban gempa dengan cara-cara yang telah disampaikan. Gempa juga dapat memicu terjadi bencana yang lainnya seperti tsunami, meletusnya gunung api, dan longsor. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.